Dan malam hari ini pembicara tamu kita itu adalah Dr. Susana Dewi Ratih. Beliau sama asalnya dari Semarang, ya. Dan beliau adalah istri dari seorang pendeta dari GBI di Banyumanik, Semarang, namanya Pendeta Sutarjo atau Bapak Joni. Mari kita akan sambut Dr. Susana Dewi Ratih, ya, dengan kita berikan tepuk tangan secara virtual, ya. Silakan, Dok, saya persilakan untuk Dr. Susana. Baik, terima kasih sekali perkenalannya, dan juga saya sangat terharu sekali berada di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa, ya. Tadi sudah perkenalan sedikit bahwa saya Susana Dewi Ratih. Saya bekerja sebagai seorang dokter umum, tapi juga saya melayani bersama suami tentunya di GBI Banyumanik itu di Semarang. Sekarang usia saya 61 tahun. Kenapa saya semangat sekali kalau cerita soal menopause? Karena memang saya sudah mengalaminya gitu ya. Saya sudah mengalaminya tentang dari awal sampai saat ini saya sudah melewati masa menopause. Saya ingin sekali membagikan kepada ibu-ibu pengalaman kami sendiri dan juga bagaimana bisa melewati ini dengan sukses, istilahnya dengan penuh sukacita, dengan tetap ada di dalam identitas kita sebagai seorang wanita yang tidak bisa dipisahkan ini ibu-ibu. Yang perlu kita ketahui bahwa kita ini memang harus mengalami menopause ini. Kita nggak mungkin bisa di istilahnya ya kita escape atau sama sekali kita di skip dari masalah menopause ini ya, tapi benar-benar kita ini akan mengalami suatu saat. Nah, ini kita pada saat kita ada di dalam situasi kita sebagai seorang wanita yang suatu hari kelak akan mengalami peristiwa menopause ini. Nah, kita tidak boleh memikirkan terpisah dari kita sebagai seorang wanita yang adalah penuh dengan Roh Kudus, kita sebagai seorang wanita anak Tuhan yang bijak. Mungkin kita sudah tahu arti bijak itu apa ya. Jadi memang benar-benar kita ini wanita yang tidak bisa dipisahkan dari identitas kita, bahwa ada Roh Kudus di dalam kita ada Yesus, Tritunggal Allah diam di dalam kita. Ini nggak boleh dipisahkan gitu. Lalu kita merasa sebagai wanita yang malang, wanita yang menjadi korban karena hanya kita saja yang mengalami menopause ini gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita harus tahu ibu-ibu, bahwa sekali lagi saya sebelum memulai semuanya, kita harus tahu bahwa kita ini adalah di dalam tubuh kita ini, kesatuan itu tidak boleh berbagi. Jadi kita ini benar-benar harus tahu bahwa di dalam kita ada Tritunggal Allah, dan kita wanita-wanita yang memang penuh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh akan mengalami sesuatu, tapi kita akan menang gitu ya ibu-ibu ya. Kita akan mengalami sesuatu yang menurut orang-orang dunia, wanita-wanita ini sesuatu yang sangat mengerikan istilahnya ya. Aduh, paling nggak enak banget gitu ya, sesuatu yang kita tidak sukai ya. Nah, kita jadi tidak cantik lagi seperti itu ya. Tapi kita akan melewatinya ibu-ibu. Kita akan masuk dan kita akan menang gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan melihat mengenai pertama adalah efek menopause pada wanita ya tentunya ya. Lalu efek menopause itu apa pada wanita? Itu tentu pada tulang ya, pada kulit. Lalu kita lihat selintas mengenai suplemen untuk wanita yang menopause. Lanjut. Nah, apa itu definisi menopause? Definisinya adalah keadaan perempuan yang mengalami penurunan fungsi indung telur. Jadi ibu-ibu, penyebabnya itu adalah penurunan fungsi indung telur. Nah, itu sebenarnya penyebab utamanya. Jadi karena indung telur itu adalah menghasilkan
memproduksi hormon estrogen. Di hormon estrogen ini berkurang sampai habis, yang berakibat terhentinya haid untuk selamanya. Jadi benar-benar berkurang sampai betul-betul seperti seumur saya ini, betul-betul estrogennya itu minimal banget ya. Mungkin ada yang ibu-ibu di sini yang sudah 60 tahun lebih ya, 70 mungkin ada ya. Itu benar-benar estrogennya udah sangat berkurang sekali ya, seperti kita akan lihat ya, menopause itu tahap dalam kehidupan seorang wanita ketika menstruasinya berhenti. Dengan demikian tahun melahirkan anak pun memang berhenti. Jadi menopause itu pada usia 45 sampai 55 tahun. Jadi kalau misalnya saya berhenti umur 55 tahun, waktu saya 55 tahun saya berhenti menstruasi. Jadi seorang wanita yang normal, wanita yang sehat itu harusnya berhentinya kalau menurut survei itu 55 tahun usianya. Ketika dia menstruasi gitu ya, ketika menopause gitu ya. Jadi ada yang lebih muda, bahkan teman saya yang masih 40 sudah berhenti sudah berhenti mensnya ya, menstruasinya. Jadi dia masuk di menopause tuh dini. Ini kita akan lihat bahwa memang di penyebabnya sekali lagi adalah indung telur yang tidak lagi mengeluarkan estrogen. Seringkali kita tahu bahwa ada wanita yang memang ya mengalami penyakit, misalnya ada tumor di indung telurnya sehingga harus diambil, maka ia akan mengalami menopause dini, ya, berhenti. Pada saat itu dia sudah tidak lagi menstruasi seperti itu ya, sehingga terhenti gitu. Menopause dini namanya ya. Nah, lanjut. Nah, ini kita lihat, ini penyebabnya ya, penyebabnya sungguh-sungguh yang di kotak itu ya, benar-benar itu indung telurnya. Nah, pada saat indung telur ini entah mengalami keganasan atau mengalami atau diambil atau ya terpaksa diambil begitu dan atau karena memang faktor usia, maka indung telur itu tidak lagi menghasilkan hormon estrogen. Sekarang hormon estrogen itu yang menjadi penyebabnya seorang wanita itu mengalami banyak hal yang kita akan pelajari di depan ini. Lanjut. Nah, ini pramenopause. Promenopause memang adalah masa di mana ini mengalami masa transisi ya, di mana kita mengalami masa transisi sebelum berhenti sama sekali menstruasinya. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang udah perdarahan tuh panjang sekali. Usia 45 tahun, 50 tahun, tiba-tiba tuh perdarahan banyak. Mereka khawatir, takut tumor, takut kanker. Padahal sebenarnya itu adalah gejala pramenopause. Konsultasikan ke dokter saja kenapa terjadi perdarahan seperti itu. Banyak ada yang seperti itu sampai ganti pampers ya, ganti itu banyak karena tiba-tiba keluar banyak sekali. Atau bahkan mungkin tidak keluar seperti itu, tapi juga spotting ya, spotting itu keluar sedikit-sedikit, keluar seperti flek-flek gitu. Nah, ini premenopause juga itu adalah gejala dari pramenopause ya, sebelum berhenti sama sekali. Nah, seperti kita lihat itu bahwa saya tunjukkan seperti ini bahwa ini kalau hormon estrogen itu tinggi, hormon estrogennya tinggi, maka ini adalah indung telurnya itu, ini kalau masa muda ya, masa masih kita subur gitu, semasa subur itu ini estrogennya naik, maka terjadi kita bertelur gitu ya, ibu-ibu yang bertelur. Jadi seorang wanita itu bertelur tiap bulan sekali, kanan kiri gantian gitu ya. Jadi indung telurnya itu kadang yang bulan ini yang kanan yang bertelur, lalu bulan berikutnya yang kiri gitu. Nah, pada waktu estrogennya naik tinggi, maka telurnya dilepas. Ini. Nah,
pada saat yang bersamaan, ini kan di ovarium atau indung telur ya, istilahnya indung telur atau ovarium. Ini dia buka gini, mengeluarkan isinya berupa telur, sel telur. Lalu sel telur ini kemudian akan diterima oleh berjalan dia lalu akan diterima oleh rahim yang pada saat estrogennya tinggi, rahim kita itu, seorang wanita itu menjadi empuk, lalu tebal gitu endometrium, dindingnya itu, dinding rahim itu menebal, penuh dengan pembuluh-pembuluh darah, kemudian itu jadi seperti gemuk, siap untuk menerima telur yang dilepas itu. Nah, jadi seperti ini kira-kira nanti setelah ternyata tidak dibuahi telur itu, maka akan menjadi yang istilahnya ya menstruasi ya, perdarahan menstruasi. Menstruasi berjalan ketika estrogennya juga turun ya, seperti ini. Nah, ini gambaran, ini SMA dulu waktu itu ibu-ibu pasti ingat ya bahwa ternyata pada waktu ada telur dibuka ini, telurnya dilepaskan, agak sakit ya perutnya ya. Kadang-kadang di sebelah kanan atau sebelah kiri, ibu-ibu kadang-kadang udah waktunya, wah 2 minggu kira-kira sih, 2 minggu sebelum menstruasi itu kayaknya perutnya sakit ini. Nah itu kanan atau kiri gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya karena ini ada telur yang dilepas dan suhu tubuh kayaknya agak hangat sedikit gitu pada waktu itu kalau yang memperhatikan ya ibu-ibu. Tapi kadang-kadang kita harus tidak peduli gitu ya. Udah kerjaan banyak, PR-nya akeh gitu ya, urusannya banyak, ngurusi anak wis ora peduli awake dhewe gitu ya. Jadi ini seperti ini. Oke, lanjut. Nanti kalau ada ibu-ibu sebelumnya kalau ada yang mau bertanya mohon ini dulu ya dicatat ya supaya nanti ibu-ibu bisa tanyakan yang penting-penting saja. Kemudian ini peristiwa menopause ini memang ini perjalanannya ya, perjalanan bahwa pada childhood, puberty ini ya benar-benar ini adalah di mana hormon ya, hormon levels. Jadi ini level hormon kita sebagai seorang wanita. Pada masa anak-anak ini tinggi sekali. Lalu hormon estrogen ini lalu pada masa pembuahan tentu sangat aktif gitu ya. Lalu ini menopause itu pada usia 50 mulai hormonnya turun. Masih ada tapi turun. Lalu postmenopause pada usia 55 tahun ke atas ini namanya postmenopause. Ini sangat-sangat kecil bahkan sampai minimal sekali ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang yang kita takutkan ya ibu-ibu sebenarnya ini ditakutkan oleh orang-orang yang nggak ngerti gitu ya sebenarnya ya. Kalau kita ngerti ya kita sebenarnya nggak perlu takut ya ibu-ibu, nggak perlu gitu. Jadi ini menopause ini sebenarnya memang ya ada, ya kita perlu tahu ya ini ada penurunan imunitas tubuh di mana sel-sel tubuh cepat rusak atau liar. Tapi sekali lagi kita ini adalah tubuh kita ini benar-benar tubuh memang tubuh yang fana ya, tapi Tuhan bilang ini kita ini fana tapi mulia gitu kan ya. Jadi walaupun memang itu cepat rusak tapi penggantinya itu ada gitu ya. Jadi jangan takut rusak dan rusak selamanya, tidak. Kita akan terus dibina di tubuh kita ini ada suatu perubahan ketika seseorang itu hatinya itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Ini saya nggak bilang sesuatu yang bagaimana ya Bu Ibu, tapi benar-benar nyata gitu ya. Ketika kita banyak bersekutu dengan Tuhan, kita hidup bahagia, kita sungguh-sungguh memelihara hati kita. Jadi antara fisik dengan hati kita yang baik, hati kita yang penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Ini pentingnya sel-sel yang cepat rusak itu, yang liar itu akan cepat pulih gitu ya. Makanya tubuh kita ini walaupun fana tapi mulia gitu ya. Cepat walaupun liar, awal bisa menjadi rusak liar, tapi cepat pulih ibu-ibu. Nah ini yang kita lihat seperti itu, jangan lihat teorinya saja.
Tapi kenyataan yang akan kita terima di dalam hidup kita itu sebenarnya beda sekali ketika kita ada di dalam Tuhan. Makanya saya itu senang sekali ngomong dengan wanita-wanita yang ada di dalam Tuhan. Itu penting sekali. Lalu peningkatan rasa nyeri. Jadi penurunan hormon estrogen itu ada peningkatan rasa nyeri. Ini kalau pasien-pasien kami ya, saya perhatikan mereka tuh kalau sudah mau menopause tuh aduh nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri kepala, nyeri dalam bentuk apapun itu menjadi seperti berlipat-lipat kali ganda ketika mereka memasuki masa menopause. Tapi sebenarnya tubuh kita sama sekali tidak seperti itu harusnya. Kita loh ya, artinya saya bilang kita ini berarti kita ini adalah wanita yang ada di dalam Tuhan itu ya, beda sekali. Karena kenapa ini? Karena teman saya dan teman-teman yang lain juga mengalami hal-hal seperti ini. Saya nggak mudah merasa nyeri. Ini sepertinya cuma teori saja gitu ya. Penipisan di seluruh jaringan tubuh memang ketika estrogen menurun, maka seluruh jaringan itu teorinya, sarafnya, ototnya, ya lambung, nanti suatu saat memang kita suka depresi, pelupa, seperti itu, yaitu memang karena ada penipisan di seluruh jaringan tubuh kita karena estrogennya menurun. Nah, sekarang gangguan pada tulang, jadi osteoporosis, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Lalu gangguan kegemukan, kenapa wanita yang lebih tua gitu ya, dulu waktu muda itu cepat sekali diet 2-3 hari aja udah cepat kurus. Tapi sekarang ini setelah umur 50 mendekati 40-50, wah gampang sekali gemuk. Makan dikit aja gemuk. Cuma sekedar makan nasi 1 piring gitu. Ya dulu 1 piring enggak masalah, tapi sekarang sudah kira-kira akhir-akhir ini makan sedikit aja berapa sendok sudah cepat gemuk. Ini namanya resistensi insulin kita naik ya, berarti ini menjadi mudah sekali kena diabetes ya. Hati-hati dalam hal ini. Lalu kekeringan pada kulit sehingga sangat sensitif, apalagi di udara dingin ya. Ketika saya di sini waktu di Semarang itu anget suasananya, itu lembab gitu wajah ini, tapi begitu sampai di sini kondisi udara yang dingin sekali seperti ini sampai 8 begitu, waduh kering semua ya. Tapi ini keringnya ini karena memang estrogennya turun ya. Lalu menopause dini, ini tadi seperti yang saya beritahu, itu lebih beresiko terjadinya kardiovaskuler atau jantung. Nah, tetap kita harus berhati-hati ya. Lalu tadi disebut penurunan hormon melatonin di sini ya, karena hormon melatoninnya menurun sehingga terjadi sukar tidur. Kenapa wanita menopause itu sukar tidur? Karena penurunan hormon melatoninnya. Oke, seperti itu dulu. Lanjut, lalu efek menopause yang paling sering ini mengganggu sekali ya, seperti hot flash gitu. Lalu hot flash itu misalnya panas gitu wajahnya ya, lalu keringetan, seperti panas itu keringetan seperti banjir gitu, padahal di ruangan dingin, di ruangan AC, tapi keluar keringet itu kayak ngocor gitu. Itu seringkali gejala yang sangat mengganggu. Lalu tadi hot flash ya, merah, anget gitu wajahnya, ini panas terus gitu walaupun di AC ya. Kemudian yang paling nggak enak itu vaginanya kering, lalu kurang elastis. Ini biasanya banyak yang mengeluhkan ini. Gimana ya, suami saya kok merasa nggak enak, saya kok merasa sakit, lalu pada waktu berhubungan suami juga nggak nyaman gitu ya. Nah ini sering ditanyakan ya, lalu bagaimana caranya, kita akan bicarakan nanti. Lalu saluran uretranya mengering. Ini saluran uretra ini maksudnya sehingga nipis kan, tadi kita tahu semuanya menipis ya, jadi kurang elastis. Jadi hati-hati ibu-ibu yang bepergian, jangan sampai duduk di toilet itu tidak dibasuh ya, jadi toiletnya dibasuh, tempat kita duduk itu loh ibu-ibu. Kalau pria kan tinggal enak aja, tapi kalau kita wanita, kalau kita bepergian itu kan kita suka duduk di toilet itu, nah itu kan
kadang suka infeksi gitu Bu, kadang suka infeksi, jadi mudah sekali terkena infeksi karena memang tidak ada lagi kelenjar-kelenjar yang membasahi. Jadi hati-hati ya kalau misalnya duduk-duduk di tempat-tempat yang umum gitu ya, jadi mudah tertular virus, bakteri atau apa, sehingga mudah sekali mengalami infeksi saluran kemih ya, lalu flor albes atau keputihan itu gampang terjadi Ibu-ibu ya. Kemudian pengumpulan lemak itu terjadinya di pinggul dan perut. Biasanya kalau kita masih muda, pengumpulan lemak itu ya di seluruh tubuh ya, jadi rata gitu ya, enak gitu lihatnya. Tapi kalau makin usia gitu, makin mau mendekati menopause, lemak itu terkumpulnya di pinggul dan perut. Jadi nggak enak banget, perutnya ini makin besar gitu, padahal kita tidak lakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, hanya memang ya ini perlu dibantu dengan olahraga dan sebagainya. Tapi memang kondisinya seperti ini. Linu dan nyeri tulang dan otot tadi sudah saya terangkan ya. Oke, kemudian nah ini saya terangkan, saya lihatkan saja bahwa ini adalah apa ya, di mana kita kalau normalnya seperti ini, ketika kita menopause maka otot-otot dasar panggul ini, pelvic floor muscle-nya ini makin tipis ya, jadi mudah melorot ibu-ibu ya. Jadi melorotnya di mana ya? Ini uretra ya, ini kandung kemih, ibu-ibu lihat ini kandung kemih, ini anterior ya, ini di depannya ini pubis ya, pubis ya. Jadi yang paling depan ini kelihatan di depan ini bokong ya. Nah ini yang paling depan ini adalah uretra, atau di mana ini adalah liang tempat pipis ya, tempat BAK ya, uretra. Kemudian di setelah itu adalah vagina, ini nyambung dengan uterus ya ibu-ibu ya. Ini semua menipis ketika seorang wanita menopause. Nah di belakangnya ada anus. Nah, seringkali ini wanita menopause, apalagi yang sudah melahirkan, beberapa kali melahirkan, punya anak 3, punya 2, 3 anak atau lebih ya, itu sering turun ini dasar sering turun dan kemudian ini ada tonjolan ini, jadi seperti gandul gitu ibu-ibu ya. Ini juga makin pendek gitu uretranya, jadi mudah sekali terjadi infeksi gitu. Lanjut. Nah ini efek psikologis yang paling sering ya ibu-ibu ya, ingatannya menurun, kecepatan dan kemampuan mengingat itu menurun. Sekali lagi kita tentu ini loh ibu-ibu ya, benar-benar kalau efek psikologis ini yang paling membuat seseorang ibu itu, seorang wanita pergi ke dokter ya, karena aneh gitu loh. Saya kok sekarang sering depresi ya, karena memang kehilangan daya tarik, seperti itu, cemas karena takut kalau suaminya tidak suka lagi. Nah itu yang seringkali membuat wanita itu mencari pertolongan gitu ya. Lalu kenapa kok saya sekarang sering marah, sering apa ya, kelelahan gitu, lelah mental gitu ya. Tiap kali saya lihat anak saya kepengen marah saja, kepengennya marah gitu. Nggak apa, mereka tuh nggak salah yang berat, tapi saya tuh rasanya jengkel gitu ya. Mudah marah, perubahan mood yang langsung cepat, kadang bisa ketawa, bisa terbahak-bahak, 5 menit kemudian tahu-tahu bisa sedih tanpa sebab yang jelas gitu. Nah ini seringkali kalau suami nggak ngerti, itu suami juga kenapa istriku ini, lalu terjadi hal-hal yang tidak sinkron gitu. Suami nggak ngerti, suami juga kenapa lihat istrinya juga depresi, marah-marah sendiri, yang membuat karena tidak saling ngerti, jadi akhirnya timbul pertengkaran, dan itu menambah kelelahan mental dan depresi yang lebih berat gitu ibu-ibu ya. Nah sebenarnya harusnya ini suami-suami juga harus diberitahu ya, sebenarnya kalau efek psikologis pada wanita itu berat gitu. Jadi, dan itu sekali lagi ini tidak
kita sadar, kalau kita ngerti bahwa kita ini akan mengalami hal-hal seperti ini, tentu kita itu akan menerimanya dengan sukacita, lalu kita akan counter itu dengan hal-hal yang lain, Ibu-ibu. Nanti kita akan lihat ya. Ya ini depresi udah tadi. Lanjut ya, ini efek menopause pada tulang ya. Ini ada osteoporosis, OA atau osteoartritis. Ya, osteoartritis itu yang sakit pada sendi-sendi itu ya Ibu-ibu ya. Ini juga efek dari menopause. Nah, seringkali ada patah tulang. Ya, ini penurunan estrogen lah penyebabnya. Ya, progesteron juga menurun gitu ya, juga sama. Ya, tapi yang kalau estrogen itu tentu yang pada wanita ya. Jadi memang lebih banyak ibu-ibu menimbulkan masalah ini. Jadi memang sepertinya ibu-ibu kalau dengar ini kan, aduh aku kok jadi wanita gitu loh ya. Kok enggak jadi pria saja? Kenapa aku dilahirkan sebagai seorang wanita sehingga sepertinya aku ini korban gitu. Ibu-ibu, ini yang saya mau kasih tahu, kita bukan korban karena Tuhan itu memang sudah menciptakan semua ini karena untuk apa? Karena kita supaya kita menang. Kita ini adalah dialami memang oleh wanita-wanita yang memang berpikir terus ke arah kelemahannya, tapi kita ini berpikirnya arahnya positif gitu ya Ibu-ibu, dan itu akan mengcounter semua masalah yang ada. Ibu-ibu nggak usah khawatir kalau yang belum mengalaminya, jangan terfokus kepada hal-hal yang sorry saya matikan dulu. Pada hal-hal yang negatif itu tadi, Bu ya. Jadi ada, nanti saya akan terangkan bagaimana regenerasi tulang baru itu ya. Kemudian pada wanita lebih ketika seseorang harus minum vitamin D. Jadi vitamin D itu penting sekali ya ibu-ibu. Nanti mudah-mudahan ada yang tanya ke situ supaya saya bisa terangkan lebih lanjut. Ya tentu ada faktor genetik tapi nggak usah khawatir. Lanjut. Nah ini yang saya mau lihatkan bahwa patah tulang itu, ini dulu normal bone-nya seperti ini, lalu osteoporosis ini kayak gini ya. Mungkin ibu-ibu pasti sudah banyak yang ngerti ini maksud saya, jadi ini keropos banget. Kalau yang ini normal, lalu patahnya suka di sini. Jadi seringkali ibu-ibu tuh jatuh, makanya itu pentingnya ya berjaga-jaga, olahraga. Maksudnya kenapa? Supaya kita bisa siaga kalau misalnya kepleset atau apa gitu ya. Kita tuh nggak gampang jatuh bruk gitu ya. Karena ketika seseorang wanita itu di sini rapuh, di sini mudah patah ya, atau di daerah sini, di daerah pinggang sini, itu mudah patah. Ya di tangan juga, kalau dia jatuh lalu tangannya menumpu badan, maka dia akan di sini seringnya patahnya. Ya lanjut. Efek menopause pada kulit, tentu kulit jadi ada kadang-kadang kulitnya berminyak ya, berjerawat atau malah kering atau tipis ya. Lalu ada yang kulit sensitif, gatal sampai eksem. Nah ini kita pakai banyak sekali ya krim-krim pelembab ya, diusahakan kita pakai krim pelembab. Kita pakai, boleh pakai serum anti aging, sekarang tuh mahal-mahal ya. Lalu sunscreen yang minimal SPF-nya 30 saja. Hindari produk yang menggunakan paraben ya, ibu-ibu ya. Jadi hindari itu, pakai produk yang sederhana saja. Ya oke. Saya rasa ini pencegahan. Nah sekarang sekali lagi saya mau terangkan buat ibu-ibu yang tadi belum mendengar ya, bahwa sebenarnya selain segala hal yang kita sampaikan di sini, memang pencegahan gejala itu sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri, Ibu. Benar-benar ada di dalam kita sendiri, dan saya mau yakinkan ibu-ibu bahwa kita itu pasti akan diringankan, dan sungguh-sungguh kita akan mengalami bahwa kita itu seperti menang, mengalami melewati, istilahnya menang itu artinya tidak berlebihan, kita bisa ngerti, kita bisa menerima, kita tetap bersyukur, kita bisa tetap cantik, kita bisa tetap apa ya, walaupun apa kita tetap
bersuka cita walaupun situasinya kita tahu ini aku nih depresi, aku rasa nggak enak, pikiranku rasanya males pergi ke orang-orang. Dulu yang seneng rame-rame, sekarang nggak seneng lagi lihat orang lain begitu rame, nggak mau pergi-pergi. Nah ini sekarang kita tahu, kita harus tetap menjaga bentuk tubuh. Ya, di Pak Yohanes Sunardi, siapa yang kenal ya, mungkin itu memberikan kita, kadang dia tulis buku tentang pola makan sehat ya. Jadi memang makan kita, apa yang kita makan itu memang penting supaya kulit kita itu menjadi lebih sehat dan baik. Ya memang kalau kita mau melewati, kita ada usaha dari kita tentunya ya. Bagaimana kita bisa makan itu terbatas saja, dibatasi. Makin tua, makin usia, kita nggak boleh makan berlebihan ya. Sekitar 1.200 sampai 1.500 kalori per hari saja. Ya, ada yang kedua, hindari minum kopi berlebihan ya, berarti bukan tidak boleh sama sekali berlebihan. Berlebihan itu artinya lebih dari 2 cangkir kopi ya. 2 cangkir kopi, kopi jangan pakai krim ya, kopi yang kopi pahit ya, kopi asli ya dari biji yang digiling itu jauh lebih bagus. Lalu olahraga rutin ya, saudara, senam gitu, osteoporosis, senam osteoporosis itu ada ya. Lalu, nah ini lakukan aktivitas yang menyenangkan bersama keluarga. Nah ini memang kenapa bersama keluarga, tentu sekali lagi keluarga yang berbahagia itu sungguh membuat kita itu gimana ya Bu, benar-benar bahagia itu penting sekali. Ketika kita mengalaminya bersama keluarga itu jauh lebih baik ya. Jadi ketika hati kita senang, hati kita sukacita ya, kita akan sangat tertolong sekali untuk kita lepas memenangkan ya situasi menopause dari gejala ini, benar-benar kita bisa menang gitu ya. Lalu konsumsi suplemen. Suplemen ini vitamin D3. Vitamin D3 mungkin ibu-ibu sudah pernah ya diterangkan tentang vitamin D3. Betapa bagus sekali fungsinya. Dan saya sendiri minum vitamin D3 itu sudah lama. Jadi saya ambil yang 5.000 sampai 10.000 IU itu tiap hari. Dan sekarang kondisi vitamin D3 saya ini sekitar 120-an. Normalnya adalah 80 sampai 100. Memang itu harus ada segitu supaya tulang kita kuat ibu-ibu, supaya tidak mudah keropos ya, supaya tidak mudah sakit linu dan sebagainya. Kemudian vitamin yang lainnya tentu vitamin C untuk kulit, vitamin E silahkan saja, vitamin B juga boleh ya ibu-ibu. Tapi itu sekali lagi kita harus ada di dalam suasana hati yang baik ya. Suasana hati, makanya jiwa kita tuh harus baik-baik saja, firman Tuhan bilang, karena selain tubuh kita sehat, jiwanya juga harus sehat. Karena kalau sudah begitu, saudara, ibu-ibu nggak usah khawatir gejala menopause. Saya ngalami sendiri dan teman-teman saya yang lain yang sudah menopause juga mengalami yang sama, bahwa memang kita tidak lagi ditakutkan oleh gejala-gejala seperti ini. Lalu penting sekali tidur yang cukup. Memang 7-8 jam sehari kita harus tidur, apalagi wanita yang menginjak masa menopause, pramenopause dan sebagainya ya. Harus 7-8 jam sehari. Kenapa? Ini bukan tidur siang loh ibu-ibu ya. Bukan tidur siang, tapi memang tidur malam. Tidur malam. Jadi kenapa? Karena tidur siang itu tidak bisa sampai deep sleep. Ini maksudnya deep sleep. Benar-benar tidur yang dalam, yang tidak pakai mimpi gitu ya. Nanti kita akan terangkan. Lalu terapi dan suplemen untuk wanita menopause itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Jadi ada ibu-ibu yang sangat parah gejalanya, tentu ada bantuan ya, ada bantuan untuk hormon estrogen, progesteron berupa kayak salep ya, estrogel gitu ya, salep. Jadi ada suntikan sih, tapi ada yang biasanya dokter, kalau kita konsul ke dokter obgyn ya, dokter kebidanan, itu mereka akan ya tidak akan menyuntik. Mereka berbahaya sekali kalau suntikan estrogen itu, mereka juga takut. Mereka takut kalau hormonnya naik lalu terjadi tumor yang
tumor payudara dan sebagainya, tumor timbul di mana-mana kalau estrogennya itu dipaksa naik. Tapi mereka suka kasih krim yang dioles di bahu begitu ya, itu aman untuk ibu-ibu yang memiliki gejala yang terlalu berat seperti begitu ya. Nah, kemudian gabapentin diberikan, ini dokter umum juga bisa meresepkan gabapentin. Itu kalau nyeri sarafnya berlebihan sekali, bisa pakai obat itu. Lalu ada obat antidepresan ya, untuk yang depresinya sangat berlebihan. Kemudian vitamin D3, vitamin E dan C, ini tadi yang sudah saya terangkan. Lalu minyak-minyak baik ini apa ya? Ini jarang diterangkan sih sebenarnya. Itu ada omega 3, ada VCO, virgin coconut oil atau olive oil, itu adalah minyak-minyak baik. Ini biasanya diminum diminum ini ibu-ibu ya, atau pakai salad ya, ditaruh di sayuran gitu, untuk supaya lebih memerangi minyak-minyak jahat ya gitu ya. Lalu minum air yang cukup sekitar 30 cc per kilogram berat badan per hari, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kita semua ini harus minum air yang cukup. Biasanya pada lansia terutama ya, tidak ada lagi rasa haus gitu. Mereka nggak kayak saya ini, saya tuh kadang nggak haus kalau nggak diingatkan, atau kalau saya tidak memotivasi diri, mendisiplin diri untuk minum pada jam-jam tertentu, saya tuh nggak haus. Jadi itu bahaya sekali. Kita harus tahu, misalnya berat badan saya itu 50 kilo misal ada lebih. Misalnya saya 50 kilo kali 30 berarti 1500 cc. Jadi per harinya saya harus minum minimal 1500 cc gitu ya ibu-ibu ya. Jadi nah sekarang kenapa ini saya mau terangkan yang ini dulu. Ada, kalau kita wanita di dunia ini ya, atau orang-orang pada umumnya ya, enggak orang Kristen aja ya ibu-ibu ya, ini ada namanya hormon endorfin, hormon dopamin, serotonin, oksitosin, ini hormon-hormon bahagia. Ini ada terjadi pada setiap orang ya, setiap orang ini mengalami ini, jadi ada namanya hormon-hormon bahagia. Nah, hormon bahagia ini terjadi pada saat kita olahraga ringan, kita ketawa, makanya suruh ketawa. Ada orang bilang ya terapi ketawa dan sebagainya. Ya masak makanan favorit, jalan dengan pasangan yang dikasihi, makan pedas ya, hobi coklat, yogurt, kacang, telur, tempe, pokoknya gitu ya. Mendengarkan musik, menari, menyanyi, belanja, main drum, pijet, main dengan hewan peliharaan, itu menimbulkan hormon-hormon bahagia ini, ibu-ibu. Nah, ini biasa orang semua akan mengalami ini, mendapatkan hormon bahagia. Tapi kita itu ada yang lebih hebat, ibu-ibu. Jadi ya, firman Tuhan katakan sukacita itu adalah obat yang manjur. Jadi istilahnya obat yang manjur itu bukan sekali minum nanti terus sembuh, tapi maksudnya sukacita yang ada di dalam kita ini akan terus, jadi sukacita itu akan terbangun terus, makin lama makin besar, makin kualitas dan kuantitasnya akan makin tinggi. Maka hati kita ini, ibu-ibu, hati kita ini akan makin baik dan akan terus makin baik. Makin sukacita makin naik sukacitanya. Jadi sebenarnya bukan hanya berhenti, oh sekarang aku nggak sukacita lalu aku minum, kalau misalnya aku sakit misalnya lalu aku sukacita lalu sembuh, lalu nanti sakit lagi, terus sukacita lagi lalu sembuh, lalu sakit lagi, nggak gitu. Tapi makin lama makin baik. Jadi sukacita itu membuat tubuh kita makin baik. Jadi peliharalah sukacita itu. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ini terkenal sekali ayat ini. Semangat yang patah mengeringkan tulang, itu benar banget. Itu osteoporosis, orang yang benci pada orang lain, orang yang nggak suka, orang lain nggak seneng, hidupnya itu pahit kepada orang lain, jengkel kepada si A, si B, itu gampang osteoporosis.
Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi baik dan semakin baik dan semakin baik. Kita tidak ingin kadang jatuh, kadang besok sakit lagi, tidak. Tuhan ingin kita itu sukacita dengan maksud supaya tubuh kita itu makin hari makin memperbaiki. Memang kita akan lebih tua kelihatannya, nggak mungkin bisa semuda dulu lagi lalu menjadi makin muda, tidak. Tapi paling tidak semua itu berjalan lambat dan tetap dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Tidak ada sakit yang bertahan lama, Ibu-ibu, di dalam tubuh kita itu. Kalau misalnya saya sakit flu, misal, saya flu itu cuma 4 jam, cukup, nggak boleh lebih. Saya pikir sudah kelamaan ya kamu flu ada di dalam tubuhku ini. Jadi saya heran, kadang ada orang ya, kita kalau perhatikan pasien-pasien itu ya, flu itu bisa 3 hari, 4 hari, bisa sampai seminggu. Nah itu harus dipertanyakan sebenarnya, kenapa harusnya nggak boleh begitu gitu ya. Jadi virus itu nggak boleh tahan lama-lama ada di dalam tubuh kita. Orang sakit seperti halnya tifus, bakteri, itu juga harusnya tidak boleh lama-lama. Orang sakit panas kecuali kalau memang ketularan COVID atau apa. Saya rasa begitu ya Ibu-ibu. Saya mungkin ada lagi ya terapi lain ini ya, itu perlu juga ya. Seorang yang menopause atau yang pramenopause jangan lupa ya merawat gigi dan mulutnya. Jadi gigi kita ini nggak boleh ompong, atau dalam arti tidak dibersihkan dari karang gigi gitu ya. 6 bulan sekali harus dibersihkan dari karang giginya, sebab itu sumber penyakit dan mudah keropos jadinya. Jadi sebenarnya kalau lansia itu dia harus makan yang banyak. Maksudnya gini, dia harus gizinya baik gitu ya. Sebab kalau gizinya tidak baik, dia akan punya penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi gigi itu penting sekali. Memelihara gigi itu sangat penting. Jadi untuk kita, apalagi para wanita, jangan sampai kita senyum lalu ada ompongnya gitu. Maksud saya dalam hubungannya dengan kita mengunyah ya, mengunyah gitu. Penting sekali pelihara gigi kita. Jangan sampai kita tidak bisa mengunyah sehingga gizi kita tidak baik, kurang, dan itu menyebabkan penyakit yang lain, keropos tulang dan sebagainya ya. Lalu atasi sulit BAB. Jadi jangan sampai kita bebelen sebagai gitu ya. Lalu konsultasikan kesehatan secara rutin tiap 6 bulan sekali. Saya rasa begitu Ibu-ibu. Saya harap Ibu-ibu bisa punya pertanyaan ya, karena memang dari pertanyaan itu jadi saya ngerti apa kira-kira apa yang Ibu-ibu yang tidak mengerti ya. Saya rasa begitu ya. Demikian sudah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Udah banyak Dok pertanyaannya Dok. Nanti Ibu Magda nih. Ya silakan Bu Magda membacakan. Udah banyak pertanyaan. Iya betul. Betul banget Bu Kumala. Ini saya cek sudah ada setidaknya 20 feedback ataupun pertanyaan dari partisipan. Wah, mantap ya Bu Susana. Boleh Bu Susana minum air putih dulu ya. Saya ingatkan supaya supaya nggak lupa. Iya. Tapi kita juga partisipan boleh loh minum air putih loh. Jadi kita temani Dokter Susan untuk minum air putih juga boleh ya. Yuk, boleh, silakan. Tadi saya sudah minum. Ini sudah kira-kira 1 jam. Iya. Ya, iya, silakan, baiklah. Silakan. Kalau begitu boleh kita kasih aplaus dulu buat Ibu Susan yang tetap semangat loh. Kita yang muda-muda atau yang mungkin secara usia lebih muda dari Bu Susan, jangan sampai kita kelihatan lemes atau loyo ya. Saya paling ingat bagian terakhir adalah gigi kita harus dirawat ya. Jadi kalau tersenyum kita tetap bisa memancarkan hati yang gembira ya. Oke, baiklah, saya belum akan menyimpulkan ya sahabat WB karena memang pertanyaannya banyak sekali mengingat waktu amat sangat terbatas ya. Namun demikian saya mau berikan apresiasi dulu kepada Dokter Susan yang sudah membuat materi yang padat atau banyak ini menjadi simple, singkat dan
sangat mudah dipahami. Terima kasih ya Dokter Susan. Lalu juga saya apresiasi kepada partisipan yang juga tidak hanya sampaikan di live chat, tapi juga ada yang DM saya di live Zoom ini juga ya. Terima kasih. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak tampil di bagian live chat karena memang DM gitu ya, nggak apa-apa. Saya juga tetap akan bacakan. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Dok ya. Tarik nafas dulu Dok. 20 ini baru yang saya record. Yang belum saya record di bawah-bawahnya wakeh Dok. Pertanyaan dari Ibu Artapena ya, bertanya bahwa apakah kalau kita tiba-tiba tidak datang bulan selama 3 bulan sudah bisa dikatakan menopause? Sementara kita tidak mengalami tanda-tandanya loh Dok. Karena banyak wanita yang takut dengan menopause dan sampai-sampai mengalami depresi dan stresnya. Tidak mens 3 bulan, apakah sudah dikatakan menopause Dok? Sebenarnya tadi menopause itu teorinya itu adalah 12 kali. Jadi 12 bulan ya, tidak menstruasi. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai menopause. Jadi kalau baru 3 bulan ya, misalnya seandainya baru 3 bulan, ya kita lihat kalau memang itu sudah umur ya, memang sudah umurnya sudah mencapai 45 sampai 55 tahun, ya jelas curiga ke situ. Tidak ada gejala keputihan, tidak ada suatu rasa sakit di perut misalnya, tidak ada benjolan, semuanya itu. Biasanya dokter umum cukup bisa mendiagnosa itu. Jadi kalau sekarang kan ada dokter BPJS ya Bu Magdalena, itu yang kalau kita datang, misalnya kita punya dokter di FKTP itu, dokter BPJS-nya, tanya aja, itu kan nggak membayar karena kita sudah membayar BPJS misalnya ini ya. Atau pergi ke dokter Objin. Nah itu tentu nanti ya kalau namanya ke dokter Objin ya nggak mesti ada bayarnya ya, karena dia pasti USG. Ya, namanya dokter punya alat ya mesti dia pakai USG dan dilihat ya. Banyak kali teman-teman kami yang sudah usia 45 gitu ya, saya kalau dia punya ingin untuk mengetahui lebih lanjut, tidak ada salahnya pergi ke dokter-dokter spesialis Objin itu. Tapi kalau enggak ya sebenarnya dokter umum itu bisa mendiagnosa itu kok, ini aman, tenang Bu, ini cuma menstruasi biasa, Ibu nggak punya gejala lain lah, nggak ada sesuatu, nanti dia akan periksa perut dan sebagainya, dan dia akan mendiagnosa. Jadi menenangkan ibu-ibu yang 3 bulan tidak menstruasi. Kalau usianya ada pada usia-usia itu ya. Tapi kalau misalnya dia usianya memang masih muda, nah itu lain perkara ya. Kemungkinan hamil juga nggak ngerti. Ya, kalau masih muda mungkin dia hamil, tapi dia nggak begitu kerasa ya. Jadi ada yang seperti itu loh. Atau mungkin juga dia ada tumornya seperti itu yang perlu diperiksakan. Jadi seperti sekali lagi kalau memang masih muda ya, kalau masih muda dan 3 bulan tidak menstruasi sebaiknya konsul. Ya, kepingin tahu aja gitu ya. Kalau dia masih sebaiknya ya kayak Bu Magdalena kan masih muda banget ya. Oh, saya muda sekali. 17 tahun. 17 tahun lain. Ya itu seperti begitu Bu Magdalena. Tapi betul loh. Kalau kita ketemu teman kan, ketemu dokter Susan gini ketawa ya. Karena tadi ternyata saya cek itu salah satu bikin kita terus itu adalah tertawa gitu. Jadi saya langsung screenshot tadi bagian itu. Tertawa, kemudian jalan-jalan bersama pasangan atau keluarga. Ya, betul ya Dok ya. Itu udah dipijit gitu kan, itu bagian-bagian yang kayaknya nggak usah nunggu menopause, saya juga suka. Ya, jadi itu hormon bahagia yang membuat sel-sel tubuh kita juga bahagia. Jadi kalau hormon itu naik, sekali lagi itu sel-sel tubuh kita itu jadi memperbaiki dirinya cepat gitu Bu. Benar. Yes, betul Dok. Itu memang kenyataannya. Jadi kita harus punya gimana ya? Ya benar sekali seperti itu. Jadi hormon-hormon yang menyehatkan. Ya, benar. Pertanyaan kedua Dok, dari Ibu Ellen Rugun Marnida.
Dok, apakah tadi dikatakan bahwa gejala emosi yang terkadang sulit terkendali saat wanita akan menopause itu bukan gejala sebenarnya? Ya, tentang gejala apa? Emosi tadi ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengatasi resistensi atau penurunan metabolisme? Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan menopause, Dok. Apakah gejala emosi yang sulit terkendali itu bukan gejala sebenarnya? Ya, jadi saya jawab dulu ya, bahwa memang itu adalah bukan kita yang sebenarnya. Nah, ini penting juga ya sebenarnya. Ini karena memang hormon ini menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan emosi, gitu. Penurunan hormon estrogen ini menjadi penyebab emosinya jadi labil. Jadi ya bukan kita sebenarnya itu. Makanya kalau kita sadar, oh ternyata aku ini sedang mengalami masa-masa di mana hormon estrogen menurun. Jadi suamiku harus tahu nih, diriku yang ini nih bukan aku ini. Jadi tolong dipahami gitu ya. Suami-suami juga harus ngerti bahwa ini tolong ini lagi aku ngerti. Jadi dengan begitu kan suami istri bisa saling memahami. Tapi nanti itu nggak segitu terus gitu Bu. Jadi nanti dia akan baik lagi sebentar ya. Tapi nanti dia akan ngalamin sedih, nangis tiba-tiba nangis, kepingin nangis gitu. Ada yang kayak gitu loh. Nah kalau kita menyadari itu bukan aku bener. Apalagi sekarang kita anak Tuhan ya. Jadi kita punya firman, kita kuat firman. Ya ini mau tidak mau kita menjadi modal kita, kekuatan kita. Ketika kita mempelajari kekuatan, ya ada kekuatan firman yang menghibur ini, udah nggak inget itu Bu, yang segala macam itu sudah lupa, udah aku nih umur berapa juga nggak tahu, juga nggak peduli, saya umur 60 juga pura-pura aja, nggak peduli saya gitu, maksudnya gitu ya. Jadi benar-benar jadi lagunya Dewi Yul Dok yang Kau bukan dirimu lagi. Nah, itu karaoke nanti malah nangis ya. Jadi benar-benar itu. Emosi Nah, emosi yang nggak stabil ini seringkali istilahnya didramatisir gitu. Apalagi dia punya masalah-masalah yang dia simpan gitu ya. Itu seperti makin diudal-udal begitu. Nah, itu menimbulkan jadi akhirnya yang disalahkan menopausnya. Padahal kalau hanya kita tahu kita terpelihara, jiwa kita baik, sehat ya, kita mudah mengampuni, itu menopause itu sama sekali nggak menimbulkan masalah sebenarnya di dalam hidup kita, asal kita memang dengan dewasa, ikhlas, menerima, sabar, menerima ini nanti akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Itu akan hilang. Nah itu Dok, ilmu ikhlas itu ilmu tingkat tinggi ya Dok ya. Jadi ikhlas dan sabar. Tulang. Itu memang buah, Bu, nggak bisa. Betul. Itu memang buah, sekali lagi kita memang nggak bisa dipisahkan ya? Gitu loh. Dari yang ini Tritunggal, beda wanita yang nggak anak Tuhan itu beda. Jadi memang sulit nerangkan mereka gitu loh Bu, sulit. Tapi kita ini memang sungguh-sungguh luar biasa lah. Jadi betul-betul kita bisa ngalami yang namanya menang gitu. Jadi nanti cepat hilang gitu. Ya nanti kita akan rasa aneh ya aku ini. Nggak biasanya aku marah gara-gara ini aja gitu. Sudah dewasa kan kita makin ngerti. Apalagi makin tua, makin aneh gitu. Tapi sekarang kok aku rasanya makin seperti anak-anak gitu. Gampang sekali tersinggung. Jadi anak-anak gitu, gampang ngerajuk. Nggak disopo suaminya sedikit aja sudah merasa merajuk. Gitu. Sensi. Iya. Ya apa ya istilahnya orang muda itu bilang ya. Tapi itu kaleman ya Dok, mungkin bahasanya ya Dok ya. Jadi baper. Ya, seperti begitu ya. Kayaknya misalnya ada suaminya moto-moto yang lain, istrinya jalan sebelahnya nggak difoto, cuma foto-foto yang lain misalnya dia foto bawa. Di foto biasanya orang jalan gitu ya.
Itu tersinggung loh, ada wanita yang tersinggung. Aku kok enggak difoto, tuh aku kan bojomu. Katanya Bu Supriyati jadi lebay. Ya seperti itu. Jadi memang itu kenyataannya kita. Oke, lanjut ya. Tadi yang tentang mengatasi resistensi atau penurunan metabolisme, Dok, mau ditanggapin sedikit, Dok? Resistensi itu kan metabolisme untuk diabetes ya. Jadi itu tentang kita tidak boleh gemuk. Jadi gemuk itu memang menambah kesulitan gitu loh. Kesulitan, jadi akhirnya seorang yang gemuk, tidak cuma wanita aja sih sebenarnya, seseorang yang gemuk itu resistensi terhadap gula itu berubah. Jadi menimbulkan akhirnya mudah diabetes. Jadi sel-selnya, orang gemuk itu sel-selnya tidak mudah menerima gula. Dia nggak bisa gula, nggak bisa masuk. Normalnya sel itu ketika kita makan gula manis, maka dia sel itu membuka diri, gula masuk. Terus gula masuk jadi tenaga. Jadi tenaga ya, jadi kuat gitu, seger. Tapi ketika orang gemuk, itu sel-selnya itu resisten terhadap gula. Jadi ketika kita minum manis, makan sesuatu yang karbo-karbo itu, selnya ini menutup diri terhadap gula yang ada, sehingga akhirnya gula itu berlebih di dalam darah. Nah, itu yang menyebabkan diabetes gitu. Jadi tidak boleh gemuk. Kalau saya mau udah kebablasan gemuk nih, jadi kayak tamparan nih. Aduh, gimana kalau kita akhiri saja ya Zoom ini ya? Ya, maksudnya. Nah, kita sama-sama tahu diri. Udah langsung nih, dokter to the point. Thank you ya dok ya, buat to the point-nya. Ini emang kita harus ada yang to the point gini biar langsung cepat ya. Oke. Tapi pertanyaannya itu sih soalnya. Iya, betul. Terima kasih lah yang sudah bertanya. Ini Ibu kritis sekali ya Ibu Ellen ya, mewakili suara hati saya. Berikutnya ada pertanyaan Ibu Supriyati. Dok, hormon melatonin bukankah berhubungan dengan warna kulit yang menjadi coklat? Ternyata berkaitan juga ya dengan susah tidur ya. Terus bagaimana cara mengatasi susah tidur akibat berkurangnya kadar melatonin ini, Dok? Ya, sementara masih bisa diminum hormon, pakai hormon. Jadi hormon melatonin itu juga dijual di toko-toko obat-obat sehat gitu ya, di Guardian, toko-toko yang di mall-mall itu. Ya, bukan di apotek, bukan. Tapi itu bukan obat tidur ya dok ya, bukan ya? Bukan. Itu memang biasanya memang suka nyari ya, kalau biasanya suka dicarinya itu lebih di daerah yang mungkin di Amerika atau ya kalau di Indonesia jarang ibu-ibu yang kenal ini gitu loh, jadinya nggak cari. Tapi biasanya tuh ada sih dijual di apotek-apotek yang toko-toko obat yang ada di mall-mall itu. Oke. Iya, ada harga, ada rupa lah ya memang di situ. Toko itu obat ada hormon ya, yang namanya hormon melatonin. Saya sendiri nggak pakai, saya terus terang saya pakai. Itu sekali lagi memang sulit tidur sih, tapi sekali lagi memang kita tidur itu nggak cuma gara-gara hormon melatonin saja. Hormon melatonin itu kan hormon gelap terang. Jadi kalau kalau hormon melatonin kita normal, ketika gelap kita ngantuk, ketika terang kita bangun. Itu hormon gelap terang, dia ngatur itu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai itu, maka kita akan menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi tidur itu nggak melulu cuma dikontrol oleh hormon melatonin. Dia harus tenang, dia harus situasinya dalam kondisi yang bahagia. Maka apapun orang bisa tidur nyenyak gitu ya. Tidak harus nih, walaupun melatoninnya menurun, itu udah pengalaman. Oke. Nggak masalah sih, nggak terlalu bikin apa ya. Jadi benar. Oke, demikian Bu Supriyati. Lalu berikutnya Bu Juli Purwaningsih ya. Dok, saya usia 45 tahun. Setelah melahirkan anak kedua saya,
Saya pasang spiral untuk menjaga kehamilan. Di tahun 2021, Februari kemarin, saya lepas. Karena memang sudah batas akhirnya harus lepas spiral. Nah, pertanyaan saya, setelah lepas spiral, kok haid saya jadi tidak teratur? Tahun lalu saya haid hanya 2 kali. Bulan April dan Oktober. Dan sampai sekarang belum haid lagi. Apakah ini ciri-ciri menopause, dok? Kalau menopause dini, apakah ada resikonya? Umur berapa ya? 45 tahun. 45 tahun ya. Saya rasa sudah, itu bukan menopause dini, itu sudah mau menopause memang. Sudah usianya kan sudah masuk, jadi nggak usah khawatir. Tapi memang saya mau sedikit memberitahu soal spiral ya. Ini mumpung ada yang nyinggung spiral. Spiral itu kalau saya boleh katakan itu adalah ada pertemuan antara sperma dengan ovum ya. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya. Jadi kalau sebaiknya ini saran saya sebagai hamba Tuhan juga gitu loh ya, kalau misalnya carilah hormon yang lain saja gitu ya. Kalau seandainya terpaksa sekali ya oke lah, apa boleh buat ya. Kalau spiral itu alat kontrasepsi, dok, maksudnya? Ya. Alat jadi kontrasepsi yang lain. Jadi pilihlah alat kontrasepsi lain. Apabila terpaksa sekali mau enggak mau ya pakai itu ya. Dijaga saja, karena begini, karena sebenarnya spiral itu adalah bukan hormon kan, dia mekanik. Ada yang hormon juga, tapi sebenarnya dia prinsipnya dia mekanik. Mekanik itu maksudnya terjadi waktu sperma dan ovum itu bertemu, maka dia mau lengket di dinding rahim itu nggak bisa lengket gitu. Mungkin di sini ada dokter ya, mungkin ya saya tahu, mungkin ada ya, atau perawat atau apalah dari medis ya. Dia nggak bisa lengket di dinding rahim itu, akhirnya terjadi tidak bisa tumbuh gitu ya, akhirnya luruh. Nah, luruh itu makanya ada ibu-ibu yang pakai apa ya, sudah lama pakai spiral itu kan sering perdarahan gitu ya, darahnya banyak. Menstruasinya tiba-tiba brol gitu. Nah, itu sebenarnya gugur. Sebenarnya itu gugur. Jadi hati-hati untuk yang ibu-ibu yang pakai spiral udah ya istilahnya udah terlalu lama, atau kalau memang perlu diganti. Tapi ini memang kalau dokter-dokter yang memasang spiral ini yang bukan dokter-dokter Kristen, biasanya itu nggak peduli nih ya, terus pokoknya ya pasang saja, namanya memang permintaan ibu lebih nyaman pakai spiral. Tapi sebenarnya lain dengan hormon. Kalau hormon itu nggak pernah ketemu antara sel telur dengan sperma, jadi karena sel telurnya dihambat ya, tidak bertelur. Jadi kalau tidak bertelur ya udah berarti nggak ketemu. Tapi kalau yang spiral ini, kalau kita mau ngomong kasar ya, ini abortus. Jadi abortus, terjadi abortus. Jadi ibu-ibu seakan-akan ini dipaksa untuk abortus. Itu kasar sekali sebenarnya kalau saya ngomong ini, mohon maaf. Jadi ini sebenarnya sebagai suatu peringatan, kalau memang nggak terpaksa sekali, ya sebaiknya ini saran saja, saya sebagai hamba Tuhan juga gitu. Jadi sebaiknya cari yang lain kalau bisa gitu. Baik. Terima kasih, dok, untuk penjelasannya ya. Demikian tadi Ibu Juli ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hapsari. Bagaimana menopause pada wanita dengan gangguan hormon, khususnya hipotiroid atau hipertiroid? Jadi sebenarnya kalau misalnya hiper maupun hipo, sebenarnya kalau hormon ini dia perlu minum obat ya. Nah, ini seringkali yang obat-obat rutin tiap bulan itu yang membuat gangguan di dalam rahim ya, di dalam rahim juga. Sebenarnya tidak yang langsung to the point, pergi langsung ke rahim, tidak. Tetap bisa, cuma dia akan mengganggu kesuburan ya, kesuburan dari si wanita ini. Tapi sebenarnya tidak semuanya. Ada yang bisa terutama hipotiroid itu yang berbahaya ya, karena kalau dia hipotiroid maka seorang wanita ini kalau
dia memang mau hamil itu benar-benar harus konsul sama dokternya supaya bayinya juga jangan nanti jadi bodoh gitu ya. Terus ada hal-hal lain terhadap bayinya, kecacatan dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan kehamilan kalau hiper dan hipo ini. Saya rasa begitu. Jadi sebaiknya orang wanita yang hiper atau hipotiroid itu konsul kalau mengenai kehamilan tentu kesuburan tentu maksudnya kehamilan ya gitu ya. Harus konsul dengan obgyn gitu, dokter obgyn. Baiknya harus gitu. Baik, harus ya. Demikian ya, Bu Hapsari. Apalagi hipo ya. Apalagi hipo. Hipo itu membuat masalah di bayinya. Oke, Dok, berisiko ya, Dok ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Julia Wit ya. Dok, sejak tahun lalu saya diberikan dokter SPOG obat Primolut. Bila saya selesai treatment obat, saya berharap bisa mens dengan sendirinya. Jadi, apakah treatment obat ini perlu dilanjutkan terus, Dok? Karena saya diminta dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut kembali dan sejenis Primolut. Demikian pertanyaannya. Primolut itu biasanya saya sendiri suka memberikan kepada ibu-ibu yang mau berangkat haji. Jadi dia harus minum 2 kali sehari atau bahkan 3 kali sehari untuk supaya tidak mens gitu. Nanti kalau selesai haji dia akan luruh gitu. Kalau selesai haji ya dia selesai minum Primolut, kemudian dia akan luruh. Dan pada waktu menstruasi itu menjadi menstruasi yang harinya dia menstruasi baru. Jadi kalau mau membuat menstruasi harinya berubah, ya minum Primolut nanti sampai tertentu misalnya 2 minggu, 3 minggu nggak mens, kemudian mulai berhenti tiba-tiba stop sama sekali, maka itu pasti luruh, menstruasi maksudnya. Nah kalau misalnya dia ini masalahnya tergantung. Kalau misalnya dokternya itu kan berharap dengan dicoba saja. Kalau ini adalah masalah hormonal ringan, saya rasa tidak apa-apa pakai Primolut. Biasanya stop nanti. Ini kan kasusnya perdarahan toh, spotting. Jadi dikasihlah Primolut gitu. Karena dokternya yakin ini minum aja 2 kali sehari nanti nggak mens lagi gitu, atau nggak spotting lagi. Udah selesai, jadi mau aktivitas apa. Tapi begitu berhenti obatnya, itu luruh. Jadi benar-benar menstruasi baru lagi. Nah, dilihat biasanya kalau cuma gangguannya ringan, itu dia akan menstruasi biasa, lalu akan normal, gitu. Diharap seperti itu. Tapi kalau mulai menstruasi lagi, bahkan perdarahannya lebih hebat lagi, ya sebenarnya dokternya mungkin mencoba lagi, mungkin ya kok disuruh lagi gitu ya. Tapi kalau perdarahan terus, harusnya dilihat kenapa kok perdarahan terus. Ada hal-hal misalnya polip atau ada miomnya atau apa, itu perlu di USG. Jadi perlu dilihat lebih lanjut, kenapa kok ada perdarahan lagi, nggak cuma dikasih obat aja. Mungkin ini dokter umum yang nggak ada USG-nya. Jadi nanti bisa konsultasi dengan dokter obgyn. Tadi ditulisnya dokter SPOG, dokter obgyn ya, udah ya tadi dokter obgyn. Jadi dokter obgynnya kemungkinan ya mungkin sudah meng-USG dan tidak didapati apa-apa gitu ya. Lalu dicoba dikasih itu lagi. Nah kalau memang nanti kok perdarahan lagi, makanya ya kontrol saja lagi. Kemungkinan itu kalau berlebihan loh ya, pengalaman kalau memang berlebihan terus perdarahan itu nanti akan kuret. Jadi terapi kuretase itu setelah perdarahan terus gitu. Dan tentu ada obat-obat, mungkin ini usianya berapa tadi? Tidak disebutin dok usianya dok. Ya kemungkinan dokter obgynnya ngira ini cuma menopause biasa gitu. Jadi lebih baik konsultasi lebih lanjut ya dok ya. Jadi lapor aja, nggak mungkin dikasih itu lagi sama dokternya. Kalau 47 tahun dok katanya usianya Bu Julia Wit, 47 tahun. Iya udah mau menopause ya dokternya ya udah pakai yang mudah-mudah aja gitu. Karena dia tahu nggak bakal apa-apa gitu. Mungkin sudah di USG saya rasa ini. Jadi nggak apa-apa. Jadi ya dibiarin aja pakai gitu.
Iya. Jadi nggak Baik perlu itu ya Bu Julia, semoga cukup memberi insight ya terhadap apa yang sedang dialami. Selanjutnya dari Ibu Ersil. Dok, usia saya 37 tahun. 37 tahun. Saya melahirkan anak ketiga dan harus angkat rahim karena ada plasenta akreta. Sejak itu saya tidak haid lagi. Apakah hal ini termasuk menopause dini atau nanti saya akan mengalami menopause dan efek-efeknya juga? Lalu apakah pap smear masih diperlukan untuk saya yang tidak punya rahim? Kemudian menurut dokter saat rahim saya diangkat, indung telur yang kiri dan kanan masih ada. Menurut dokter ya yang melakukan penindakan. Saya penasaran, menggantung di mana ya kalau tidak ada rahimnya, Dok? Demikian pertanyaan Ibu Ersil. Iya, iya. Jadi memang pertanyaannya, karena kalau nggak diterangin itu memang kadang ngerti gantung di mana ya. Aku juga ikut bingung dan ikut penasaran. Ya, mari kita pecahkan teka-teki ini. Jadi gini ya Bu, seorang yang tidak menopause, jadi maksudnya gini, menopause dini ya, menopause. Jadi pertanyaannya ada hubungannya dengan menopause dini kan? Menopause dini itu terjadi apabila diangkat itu bukan rahimnya, tapi indung telurnya. Jadilah menopause dini. Kalau diangkat rahimnya, enggak. Dia cuma enggak bisa menstruasi, tapi dia tidak menopause dini. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali sih sebenarnya. Jadi, menopause dini itu kalau yang diangkat adalah apa? Rahim, indung telurnya. Ya, indung telurnya. Nah, kalau ini tadi kan angkat rahim ya. Kalau angkat rahim berarti tidak apa-apa, hormonnya masih bagus karena produksi estrogennya masih baik. Hanya dia tidak bisa menstruasi karena rahimnya sudah diangkat. Apakah bisa menstruasi lagi? Ya tidak. Tidak bisa menstruasi lagi. Tapi dia tidak menopause dini. Jadi dia tidak usah khawatir akan terjadi gangguan jantung, segala macam itu. Lalu soal kurat tadi, Dok? Kurat? Pap smear, sorry kok kurat ya, maaf, pap smear tadi pertanyaan juga. Nah, tergantung apakah rahimnya itu diambilnya bersama vagina. Saya rasa tidak. Jadi kalau misalnya itu kan diambil seluruh, sebenarnya itu disisakan tidak mulut rahimnya. Dokter yang baik sebenarnya lihat situasi ya sebenarnya kalau memang tumor atau kanker yang ganas tentu itu mulut rahim itu tidak, kalau ganas itu diambil. Jadi ujungnya benar-benar puntung gitu, vagina ujungnya puntung. Tapi kalau yang ya kira-kira kasihan dokternya ini ringan, tidak berat, tidak bermasalah yang terlalu membuat jadi ganas gitu, maka sebenarnya rahimnya atasnya aja yang diambil, mulutnya itu tetap ada. Jadi si pria itu masih bisa ya istilahnya ada masih bisa normal gitu. Jadi itu yang mana gitu. Dok, maksudnya prianya masih normal itu maksudnya saat melakukan hubungan gitu? Masih dia enggak masalah. Jadi rasanya sama gitu istilahnya ya. Kalau kita mau ngomongnya seperti, maksudnya untuk hal ini normal, wanita benar-benar masih ada mulut rahim, benar-benar masih vaginanya ada gitu. Tapi yang atasnya, yang rahim tadi itu benar-benar diambil gitu, diambil. Nggak gantung karena itu benar-benar disatukan kembali. Jadi itu kan cuma sekedar kayak itu disatukan, dijahit, jadi nggak kewer-kewer gitu ya. Kalau indung telurnya itu nanti dijahit gitu sama dokternya, lalu ditempelkan di mana, itu nggak masalah, nempel di mana juga nggak masalah.
Jadi ibu ini juga nggak perlu penasaran ya, gantung di mana, yang penting ada dalam tubuhnya gitu ya. Ya, jadi kalau dia bertelur nggak dia? Ya bertelur, tapi nggak apa-apa, telurnya itu nanti diserap dinding-dinding itu. Oke. Dan itu baik-baik saja. Jangan khawatir telur jatuh lalu bingung gimana. Tapi memang ini dia care terhadap dirinya sendiri, Dok. Ya kan, kita paham betul. Jadi itu dia tambahin tuh. Kata dokter, serviknya diangkat, Dok. Jadi perlu pap smear apa enggak? Baik, berarti serviknya, jadi mulut rahimnya diangkat ya. Servik itu mulut rahim. Jadi kalau dianggap berbahaya, tentu. Nah, sekarang kalau mulut rahimnya diangkat, berarti itu vaginanya di atas diikat, gitu ya, diikat. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak ada mulut rahim. Kalau gitu ya nggak perlu lagi di pap smear, nggak ada mulut rahim. Oke. Pap smear kan mulut rahimnya ya. Serviknya diangkat, jadi perlu pap smear atau enggak? Enggak jawabannya. Oke, baik Dok. Wah, ya ampun, dokter yang menjawab, kenapa saya yang keringetan ya? Ya ampun, luar biasa memang ya. Sudah jam 8:22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sampai jam berapa ya Bu Kumalaya? Saya takutnya nanti bablas. Iya. 8:30. 8:30, 7 menit lagi, 7 menit yang berharga ya. Baik, Dokter Susan boleh minum air putih loh, silahkan ya. Baik, saya bacakan pertanyaan berikutnya dan saya harus minta maaf kepada para partisipan karena ada banyak sekali pertanyaan tidak bisa dijawab satu persatu, tetapi semoga apa yang disampaikan Dr. Susan ini mewakili ya beberapa pertanyaan yang tadi dikirim dan semoga jawabannya nyantol sedikit-sedikit gitulah ya dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirim terdahulu. Kemudian berikutnya dari Lim Pinlan. Dok, apakah ada efek terburuk menopause untuk wanita lajang dan bagaimana cara mengatasinya? Wanita lajang, ya, tidak menikah gitu maksudnya ya. Ya, sebenarnya tidak ada suatu beda ya antara wanita lajang atau menikah, atau maksudnya gini, menikah atau tidak. Tapi maksudnya kalau punya anak, ya mungkin beda ya. Jadi wanita menikah ada yang nggak punya anak gitu ya, tapi misalnya wanita yang tidak menikah itu menurut survei gitu ya, ya sebenarnya tidak terlalu menjadi perhatian kita lah. Ini pertanyaan yang sebenarnya kenapa sih kita membedakan wanita yang belum menikah dengan yang tidak gitu kan? Sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau saya boleh pastikan itu ada survei yang bilang bahwa itu sebenarnya tidak bermakna gitu. Jadi memang ada yang bilang kemungkinan untuk ya dia lebih bisa tahan lama menstruasinya, bisa tidak sih sebenarnya. Kadang-kala wanita lajang pun lebih mudah menopause juga. Dan dia akan mengalami juga apa yang dialami seorang wanita menopause. Tapi menurut survei itu nggak masalah, nggak ada beda gitu loh, maksudnya sebenarnya tidak bermakna. Walaupun ada beda, tidak bermakna beda itu. Jadi tidak terlalu harus bagaimana. Saya tidak menekankan dan sama aja ya Dok ya, baik menikah atau lajang. Ya, baik menikah maupun tidak, maksudnya baik menikah ini kan belum waktunya menikah, mungkin bisa begitu kan? Baik, oke Dok. Jadi tenang saja gitulah ya, tidak usah merasa bakal yang lajang, wah nanti pasti emosinya lebih parah dari yang menikah. Ya enggak juga sih, yang penting sama lah tadi kira-kira penjelasan dokter seperti itu ya. Tergantung kita kan sebenarnya. Sudah menikah nanti lebih banyak masalah gitu ya. Betul Dok. Oke, kita lanjut ya Dok. Nanti malah jadi curhat Dok. Iya. Pertanyaan dari Ibu Rutnani yang menanyakan, saya usia 52 tahun. Pertanyaan saya adalah harusnya saya melepas spiral, tapi sampai saat ini saya belum lepas spiral. Dan haidnya masih normal. Berbahayakah Dok kalau saya terlambat melepas spiral yang sudah habis waktunya ini? Spiral yang udah dipakai lama. Spiral itu ada dua macam ya. Ada yang ada hormon, ada yang enggak.
Dan ada yang usianya lebih cepat harus dilepas, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Jadi memang lihat dulu yang mana yang dipasang ini gitu. Jadi kalau memang sudah waktunya, namanya sudah waktunya, dia tidak berfungsi lagi. Terutama yang ada hormon itu biasanya cuma 2 tahun atau lebih singkat gitu loh. Karena hormonnya juga habis kan. Jadi dia murni mekanik. Kalau murni mekanik sebenarnya kalau mau tidak. Jadi gini, hormon itu gunanya kan untuk supaya dia tidak bertemu itu loh. Yang bahaya itu kalau udah ketemu lengket gugur. Ini kan seperti abortus. Jadi sebenarnya kalau terpaksa milih yang spiral, ya pilih aja yang ada hormonnya. Paling enggak hormon itu akan membuat tidak ada pertemuan gitu loh, ya. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada perlengketan, tidak lengket di rahim. Ya, jadi ini istilahnya tidak gugur gitu ya istilahnya. Tidak ada abortus, tidak ada abortus buatan, kasarnya bilangnya gitu ya. Jadi mohon maaf, saya ini memang kenyataannya itu abortus dibuat. Jadi karena pakai mekanik itu kan ada yang gitu ya. Zaman dulu kan orang ibu-ibu dimaikkan truk disuruh dipasang di KB itu kan zaman apa itu tahun berapa itu semua ibu-ibu desa-desa itu seluruh itu dipasangin paksa itu supaya spiral ini bisa menggagalkan kehamilan begitu. Jadi tapi kalau hormon tadi yaitu kalau biasanya umurnya ya tinggal kalau misalnya udah selesai masanya. Ya. Termasuk informasi usia 52 tahun, Dok. Iya, kan dia sudah menopause. Lepas aja kenapa? Tapi masih haid, tapi tadi bilang masih haid. Oke, bagus. Saya juga tahu ada yang 55 ke atas. Kalau memang dia masih haid berarti kemungkinan kalau sudah selesainya dia mau pakai hormon lagi, itu dia pakai hormon atau hanya mekanik saja. Kalau mekanik tuh bisa lebih lama. Mekanik loh, kalau misalnya benangnya itu kelihatan, diperiksakan saja ke tempat yang dia pasang dulunya. Kalau masih benangnya bagus, bisa letaknya masih baik. Kalau dia hanya spiral tanpa hormon, itu masih bisa masih nggak dilepas gitu. Ya, periksa ulang aja untuk memastikan. Periksa ulang aja, nek saran saya. Tapi kalau dia sudah nggak kelihatan lagi benangnya, ya sebaiknya diambil ganti yang baru kalau dia mau ya itu lagi gitu. Wow, oke Dok, terima kasih sampai perbenangan ini ya sudah 829. Tapi ya Dok, omong-omong kalau perempuan itu ada menopause, kalau pria ada nggak sih Dok? Ya, sebenarnya kalau itu pria kan juga ada hormonnya ya, jadi hormon progesteron yang lebih banyak. Tapi hormon progesteron itu tidak menimbulkan sesuatu seperti halnya seorang wanita yang estrogennya turun. Jadi dia progesteron, tapi turunnya tidak secepat dan efek dari progesteron tidak seperti hormon estrogen yang turun. Jadi makanya itu menopause itu penting kita ketahui sebagai seorang wanita. Kita jangan mau dikalahkan dengan kita lalu merasa seorang wanita itu korban. Sebab seringkali kenapa ya, kok kita dikasih yang estrogen gitu. Kenapa ya? Karena memang kita pasti bisa ini jadi kita pasti bisa mengatasinya dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Sebagai seorang pemenang gitu. Betul, karena tadi di awal-awal sih saya sempat baca cepat tadi pertanyaan di awal tuh nanyain kalau perempuan ada menopause, kalau laki-laki ada nggak sih? Gitu. Jadi jawabannya tetap ada ya. Istilahnya bukan sebenarnya sama, tapi istilahnya bukan menopause karena pria itu tidak mengalami penurunan progesteron yang begitu cepat gitu. Dan sebenarnya pria tidak lalu gangguan emosi seperti yang kita wanita ada sih, tapi tidak nampak pada pria. Apalagi pria-pria yang
ya pria bijak ya, pria yang benar-benar yang sudah dewasa. Pria mah sejati, Dok. Ya, kalau pria mah sejati, wanita bijak. Oh iya ya, pria sejati. Wanita bijak. Pria sejati itu biasanya kan dia ya harusnya walaupun nggak pria sejati, kalau dia itu tidak mudah terluka pada kecilnya, pada masa kecilnya, dia akan tetap bagus gitu loh. Pada usia tua dia stabil jiwanya. Iya. Tapi pada pria-pria itu biasanya pada masa kecilnya bukan soal hormon loh, tapi luka gitu. Pria-pria luka ini tidak soal hormon, jadi mereka akan labil selamanya gitu. Dari kecil pun labil, nggak soal hormonnya. Baik, Dokter Susan, saya sebenarnya sedih banget karena ada banyak pertanyaan ya, mungkin hampir ada puluhan pertanyaan nggak bisa terjawab karena memang waktu sangat terbatas. Tetapi boleh ya Dok, mohon izin selain materi yang dokter tadi sampaikan, peserta bisa dapetin materinya dokter, kemudian bisa tonton juga rekaman ulangnya nanti di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Apakah diizinkan jika ada peserta yang ingin bertanya nomor WA dari Dokter Susan? Silakan. Boleh ya, nanti nomor WA Dokter Susan apabila ada peserta yang benar-benar butuh ya pengen diskusi di luar Zoom meeting ini gitu, karena mungkin ada hal yang urgent, yang mendesak, yang memang kayaknya nggak mungkin bisa dijawab leluasa. Nanti boleh nomor WA-nya Dokter Susan kami berikan kepada partisipan yang membutuhkan. Oke, terima kasih banyak Dokter Susan. Kita kasih applause yuk ya, sahabat WB, keren banget. Saya bayangin nih kalau tadi ada partisipan yang bilang udah dilanjut aja semua pertanyaan dijawab gitu. Terus saya bilang iya enak juga sih dijawab, tapi dokter nanti bisa pegel-pegel gitu ya, duduk 4 jam di depan Zoom. Oh, luar biasa. Nanti kita diajak jalan-jalan. Luar biasa. Ini jujur partisipannya mah kritis-kritis Dok. Jadi benar-benar rasa semangat belajarnya tuh membuncah gara-gara 2 tahun pandemi gitu ya. Apalagi lihat Dokter Susan tuh cantik, nggak bosen gitu ngeliatin Dokter Susan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Susan untuk waktunya, untuk sharingnya, buat ilmu, pengalaman, dan juga rasa menenangkannya buat kami para wanita. Terima kasih banyak, sehat selalu Dok. Amin. Terima kasih. Tuhan luar biasa. Salam buat suami dan keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Susan. Baiklah, sebelum kita berpisah, kita mau foto bareng sekaligus ada beberapa pengumuman penting. Nah, kita sabar dulu karena berikut ini ada sahabat saya berikutnya akan menghandle untuk sesi foto bareng dan pengumuman-pengumuman penting. Silakan. Ya, terima kasih Kak Magda. Baik, sahabat WB, kita akan foto bersama.